Hari itu di sebuah desa kecil yang berada tepat di tengah-tengah hutan jati. Sebuah desa penuh dengan kenangan pahit yang selalu terbayang dan tak akan pernah hilang. Aku sendiri di tahun ini genap berumur 15 tahun, namun bukan sukacita yang kurasakan, melainkan kepedihan dan rasa takut yang terus-menerus mencekam. Aku hanya seorang anak gadis dari seorang ayah dan ibu petani di desa ini. Seperti pepatah lama yang mengatakan bahwa, orang yang sudah mati tidak bisa lagi bercerita, namun inilah ceritaku, sebuah cerita tentang kekejaman yang nyata, dan sebuah cerita tentang sebuah tempat yang akan dikenal sebagai Palung Mayit. Tanggal 23 Maret tahun 1966. Sore ini aku pulang dari ladang bersama ayahku. Ladangku berada tepat di bawah sebuah lereng bukit yang berdiri kokoh, dengan sebuah pohon beringin yang besar seperti mengayomi bukit tersebut. Aku berjalan di belakang ayahku, melihat langkah tegak dengan bajunya yang ditaruh di pundaknya, terlihat keringat yang mengalir di tubuhnya. Ayahku adalah orang yang sangat humoris dan sangat ceria, terkadang dia tiba-tiba, beliau melakukan hal konyol yang membuat aku, ibu, dan adikku tertawa. Namun semua berubah ketika orang-orang itu mulai berdatangan ke desa kami. Sore itu ayahku dihadang oleh seseorang berbadan tegak tersebut. Ayahku dengan cepat menggenggam tanganku dengan cukup keras. Orang itu melihat kami dengan tatapan tajam. Ayahku segera menarikku dan berjalan dengan agak tergesa-gesa. Aku melihat ke belakang melihat orang itu yang masih berdiri di tempatnya sambil melihat kami yang berjalan pulang. Dimulai pada hari itu semua telah berubah. Kami yang awalnya hidup dengan tenang, sekarang hidup dalam kecemasan. Orang-orang itu selalu bergerak di malam hari dengan suara deru mobil yang membuat bising di telinga. Setiap kali terdengar suara deru mobil, ayahku menyuruh aku dan adikku tidur lebih awal, kami dilarang untuk mengeluarkan suara bahkan untuk berbisik sekalipun. Orang-orang itu selalu mengawasi kami seolah keberadaan kami tidak diinginkan di tanah kelahiran kami sendiri. Sore itu, aku sedang bermain bersama adikku di halaman depan rumah. Sampai ketika aku melihat ayahku yang setengah berlari menuju kami, lalu menyeret kami untuk masuk ke dalam rumah. "Di mana ibumu? Tadi pergi jemput bapak di ladang. Ibumu susah kalau diomongin," gerutu ayahku kesal. Ayahku berdiri di balik pintu yang sudah ditutupnya, mengintip melalui sela-sela papan yang menjadi dinding rumah kami. Terlihat dari kejauhan ibuku berjalan dengan cepat menuju rumah. "Dari mana saja?" tanya ayahku sambil membuka pintu dan melihat ke sekeliling. "Nyamperin kamu, ku kira masih di ladang," jawab ibuku. "Bukannya sudah ku bilang jangan keluar tanpa seizinku," bentak ayahku. Ibuku hanya terdiam melihat ayah yang marah. Ayahku lalu segera menuju ke kamar dan mengemas pakaian kami dalam kain jarik. Belum sampai 5 menit kami menyusun pakaian terdengar suara derap langkah kaki menuju ke rumah kami. "Keluar! Keluar sekarang atau ku dobrak pintunya!" teriak seseorang dari arah luar dengan nada tinggi. Ibuku segera memeluk aku dan adikku. Ayahku terlihat pucat ketakutan mendengar suara orang tersebut. "Sekali lagi aku peringatkan keluar. Saya tahu Anda di dalam." Orang itu berteriak sekali lagi dengan suara yang lebih dekat dari sebelumnya. Ayahku dengan gemetar segera keluar, sedangkan aku masih dalam pelukan erat ibuku yang terlihat air matanya menetes membasahi tanganku. Ayahku membuka pintu, terlihat sudah ada sekitar 10 orang yang berada di rumahku. "Apa yang kalian cari?" tanya ayahku. "Tidak usah banyak bicara kau keparat," jawab orang sambil memukul kepala ayahku dengan senapannya. Aku melihat ayahku dibawa paksa oleh orang-orang itu, adikku menangis ketakutan dalam pelukan ibuku. Malam ini aku melihat ibuku terduduk lesu menunggu kepulangan ayahku. Adikku sudah tertidur di tempat tidurnya setelah aku membacakan sebuah dongeng sebelum tidur untuknya. Aku menemani ibuku duduk bersamanya, aku memegang tangan ibuku yang dingin dengan lembut. Suara decit pintu terdengar, ibuku sontak berdiri melihat siapa yang datang. Dalam kegelapan malam aku melihat siluet ayahku datang, ibuku segera berlari memeluknya. Ayahku terlihat masih pucat dengan tatapan kosong dan tak bercahaya sama sekali. Ayahku segera melepaskan pelukan dari ibuku dan meminum air di dalam kendi, lalu pergi ke kamar mandi mengunci dirinya dalam sana.
Aku menunggu ayahku keluar dari sana bersama ibuku dengan sabar. Ayahku keluar dari kamar mandi, dia terlihat menuju ke arah adikku yang terlihat tertidur dengan pulas. Beliau terduduk lemah bersipuh di hadapan adikku yang tidur dengan lelap. Aku menghampiri ayahku dan memeluknya, dia mengelus-elus rambutku dan mengecup dahiku agak lama. Tangisnya tiba-tiba pecah saat kami bertiga memeluknya. Pagi ini awan hitam menanggungi desa kami dalam kekalutan. Suara deru mobil terdengar beriringan memasuki desa kami, ayahku menatap langit dengan tatapan kosong. Dia memegang erat tangan ibuku dalam keresahan. Terlihat rombongan orang-orang berseragam loreng itu berdiri di depan rumah kami, dengan senapan yang moncongnya mengarah ke arah kami. Ayah dan ibuku terlihat pasrah saat mereka menggiring ibu dan ayahku masuk ke dalam mobil mereka. Aku melihatnya dari balik lemari baju bersama adikku. Kami disuruh untuk tidak bersuara dan tidak berteriak. Aku mematuhinya walaupun air mata yang jatuh kali ini tak lagi bersuara. Ambil semuanya, perintah seseorang sambil tertawa. Terlihat beberapa orang dengan berpakaian hitam masuk ke rumah kami dengan memegang sebilah parang di tangannya masing-masing. Aku memeluk adikku dengan erat sambil menutup mulutnya untuk mencegahnya berteriak. Seisi rumah kami diacak-acak oleh mereka sambil tertawa girang dan sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Hampir 15 menit lamanya, kami berdua sedikit tenang saat mereka mulai keluar dari sana. Hingga tiba-tiba lemari kayu tempat kami bersembunyi dibuka dengan paksa oleh seseorang bertangan besar itu, meraih kami dengan kasar dan menyeret kami keluar dari dalam tempat persembunyian kami. Mau sembunyi di mana kalian anak-anak anjing PKI? Dia menjambak rambutku dan menarikku dan adikku dengan paksa sambil tertawa girang. Kami berdua diseretnya menuju ke suatu tempat yang menjadi mimpi buruk bagi setiap kehidupan siapapun. Kami dibawa ke tempat ini. Sebuah lahan kosong yang cukup luas dengan banyak galian sepanjang mata memandang. Terdengar teriakan jeritan yang memilukan di sini. Aku melihat orang-orang yang membawa senapan itu mengeluarkan orang-orang dari dalam mobilnya. Dengan keadaan mata yang ditutup kain hitam serta tangan dan kaki yang terikat satu sama lain. Mereka diserahkan kepada orang yang berpakaian hitam itu dengan paksa. Banyak orang yang memberontak saat diturunkan dan banyak juga yang pasrah menerima takdir yang sudah ada di depan matanya. Sebuah galian kuburan massal untuk orang-orang yang ditangkap menjadi tempat peristirahatan mereka. Terlihat para orang yang berpakaian hitam itu sibuk menghitung dan tak sedikit pula yang memukuli orang memberontak. Orang yang membawa senapan seakan tak acuh melihat penyiksaan yang terjadi di depan mata mereka. Aku dibawa dengan paksa masuk lebih dalam ke lahan itu. Sebuah pemandangan mengerikan yang kulihat di sana. Terlihat orang berjejer satu persatu dan dipancung kelapanya dengan parang di tangan mereka. Lalu menendang tubuh tanpa kelapa itu masuk ke dalam lubang yang telah dibuatnya. Banyak hal mengerikan yang kulihat, mulai dari penyiksaan yang membuat orang-orang tak bersalah itu mati dengan tragis. Merdeka! Merdeka! Teriakan-teriakan lantang mereka sambil membunuh para orang yang tak bersalah itu menjadi suara yang menggelegar layaknya petir di siang hari. Anjing PKI! Teriak mereka sambil membunuh mereka satu persatu. Aku melihat ayahku di sana, dia terlihat didudukkan dengan paksa dan orang yang berpakaian hitam itu mulai mengacungkan parangnya tepat di leher ayahku. Pemandangan yang tak dapat ku lupakan saat orang itu mengorok ayahku secara perlahan seperti sedang mengsembelih hewan. Aku menjerit melihat saat-saat terakhir ayahku yang harus mati di tangan orang itu. Mereka tertawa keras saat ayahku berusaha mempertahankan hidupnya. Aku dipaksa jalan ke sebuah tempat di lahan itu. Sebuah tempat agak menjorok ke bawah itu penuh jeritan dan teriakan pilu. Aku melihat dengan mataku sendiri, di mana para wanita secara bergiliran diperkaos dengan paksa. Setelah mereka dinodai dengan keji orang itu lalu menusukkan belati tepat di dada mereka. Aku dan adikku menangis sejadi-jadinya saat kami berdua dipisahkan. Aku melihat adikku dibawa ke sebuah pohon besar yang ada di sana. Dan aku sama sekali tidak tega mengatakan apa yang mereka lakukan kepada adikku yang kecil itu. Aku dipaksa jalan ke sebuah lubang, terlihat orang berpakaian hitam menatapku dengan nafsu bejatnya. Aku didorong hingga terjatuh dan mereka mulai menindihku dan mulai memasukkan kemaluannya dengan paksa.
Aku mencoba menjerit namun mereka menutup mulutku dengan tanah yang ada di sekitar. Aku meronta, menjerit menahan rasa sakit dan takut. Rasa marah dan dendam kepada orang-orang ini membuat aku ingin memuntahkan apa yang ada di dalam isi perutku. Tak cukup dengan satu orang, mereka mulai menggilirku dan aku hanya bisa pasrah dengan takdir yang harus kualami. Aku melihat ke sekelilingku dalam lemas, aku melihat ibuku yang tidak lagi berdaya masih terus-menerus digilir oleh orang-orang keji tersebut. Aku menatap ke langit, air mataku tak lagi keluar. Dalam pikiranku aku selalu bertanya-tanya, apa salahku, apa dosaku, apa yang telah kuperbuat sehingga mereka tega melakukan ini kepadaku. Pembantaian yang dimulai dari siang tadi berhenti saat matahari mulai terbenam di ufuk barat. Aku melihat rintikan air hujan jatuh membasahi tubuhku yang saat ini sedang menunggu kematianku. Dia masih hidup, apa perlu kita gilir lagi? Kata seseorang berbaju hitam dengan diiringi gelak tawa disambut tawa oleh teman-temannya. Hentikan, biarlah dia merenungi kesalahannya sebelum mati. Ah dasar kau! Ujar orang itu lalu pergi meninggalkan kami berdua di sana. Siapa namamu? Tanya orang itu. Aku tidak menjawabnya, karena aku saat ini tidak mempunyai tenaga sama sekali bahkan untuk bersuara. Orang itu tetap diam menungguku menjawab pertanyaannya. Bila kau dilahirkan lebih lama dari saat ini, mungkin hidupmu akan lebih baik. Tapi takdir berkata lain, mungkin kau tidak berdosa. Namun kau membawa dosa yang diturunkan oleh kedua orang tuamu. Katanya, apa salahku? Kataku lirih dengan suara kecil. Kau tidak bersalah. Kau hanya dilahirkan di tempat yang salah dan waktu yang salah. Jawab orang itu. Mungkin ini sudah takdirmu, dan akan kuberitahu sesuatu menjelang ajalmu. Tempat ini adalah tempat pembantaian simpatisan PKI. Tempat ini kami menyebutnya sebagai palung mayit, katanya sambil mendekatkan wajahnya ke arahku. Kalian telah mengambil hak kami, dan kami mengambil hak kami kembali di sini. Tambahnya, harta, tahta serta semua yang ada di desa ini adalah milik leluhur kami, dan kalian datang mengambilnya dengan paksa. Ucapnya, mungkin aku tidak tahu namamu dan engkau pun tidak tahu siapa namaku. Kata orang itu, sebagai hadiah perpisahan, aku akan memberitahu siapa namaku. Ujarnya, aku mendongak dengan tenaga terakhir memandang wajahnya dengan penuh benci. Namaku adalah, katanya sambil mengeluarkan pisau di sampingnya. Orang itu menusuk jantungku tepat saat dia mengucapkan siapa namanya. Kliwon.